Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menempati sel tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Agus Buntung yang ditahan sejak Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Ini menghuni blok khusus lansia dan disabilitas yang kapasitasnya 20 orang. Dia saat ini berada di blok hunian bersama dengan 14 narapidana lainnya, kata Kepala Lapas Kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Fadil mengatakan, Agus diperlakukan seperti tahanan lainnya tanpa ruangan khusus. Jadi Agus ini tidak ada ruangan khususnya. Kita perlakukan sama dengan warga binaan yang lain, ucap Fadil. Adapun yang membedakan, lanjut dia, hanya di fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas dan fasilitas ini sudah tersedia sejak awal. Jadi memang yang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok. Sedang di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk. Kita siapkan karena memang mereka membutuhkan itu. Kalau jongkok mereka akan kesusahan, katanya. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus. Kita lihat kalau dia mampu mengurus dirinya sendiri karena banyak disabilitas yang mampu mengurus dirinya sendiri. Kalau begitu kita samakan dengan yang lain. Tapi kalau semisal mekanya terbatas kita perlakukan sama dengan WB yang sakit dan itu ada petugas yang membantu merawat mereka. Demikian Fadli. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya, tegas Ivan. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tidak hanya itu juga nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Kalau penolakan setiap tahanan rata-rata seperti itu, kita maklumi dengan kita antisipasi dan kita jaga, kata Dina. Dina mengatakan sebelum ditetapkan sebagai tahanan, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Kami sudah lakukan pemeriksaan sebelumnya di lapas. Di sana sudah disiapkan ruangan khusus untuk disabilitas, kata Dina. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan saat mendapatkan kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan, kata Kurniadi. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta. Agus menangis histeris saat dirinya tahu bahwa dirinya ditahan di Lapas Kuripan, Lombok Barat. Melihat anaknya menangis, ibundanya berusaha untuk memenangkan. Ibunda Agus, Ni Gusti Ayu Aripatni mengaku khawatir dengan kondisi anaknya jika ditahan di lapas. Alasannya selama ini Agus dalam melakukan aktivitas sehari-hari bergantung kepada dirinya. Tidak bisa sendiri. Mau cebok mau apa. Kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram. Sementara Agus Buntung memohon agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa. Ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, pria tanpa dua tangan tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, resmi ditahan di Lapas Kelas IA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Kamis,
tanggal 9 Januari tahun 2025. Namun, saat mendapat kabar akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Ia berteriak dan menangis histeris. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi, Kamis, dilansir tribunlombok.com. Agus pun sempat memohon agar status penahanannya kembali menjadi tahanan rumah. Ia mengaku tak biasa hidup sendiri tanpa bantuan ibunya. Saya mohon, Pak, biar saya di rumah, karena saya tidak biasa. Ini saja terus terang saya tahan kencing, ujarnya memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, Kamis. Agus pun menangis histeris, yang kemudian berusaha ditenangkan oleh sang ibu. Ibunda Agus, Ni Gusti Aripatni, mengaku khawatir dengan kondisi putranya jika ditahan di lapas. Sebab, selama ini, Agus melakukan aktivitas sehari-hari bergantung kepada dirinya. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, katanya mendampingi sang putra di Kejari Mataram, Kamis. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Ivan menjelaskan, keputusan melakukan penahanan terhadap Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya, terangnya. Dikatakan Ivan, ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping terpisah, asisten pidana umum, Aspidum, Kejaksaan Tinggi NTB, Iwan Setiawan mengungkapkan alasan Agus ditahan di lapas kelas II Akuripan. Jaksa khawatir Agus akan mengulangi perbuatannya jika masih menjadi tahanan rumah. Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa lebih dari satu. Dikhawatirkan nanti terdakwa bisa mengulangi perbuatannya, tandasnya. Diketahui, Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus pelecehan seksual yang menjerat Agus Buntung. Polda NTB telah melimpahkan Agus ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, kata Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Kamis. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa 14 saksi, 5 diantaranya adalah ahli. Polda NTB juga berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, terkait penilaian personal tersangka dan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, jelasnya. Tersangka dugaan pelecehan, Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama masih percaya diri tidak bersalah. Bahkan Agus Buntung menyatakan jika kebenaran pasti akan terungkap meskipun sudah digiring menggunakan baju tahanan warna merah. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan seksual dinyatakan lengkap. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan penyidik pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Namun Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 masih yakin tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari kami sepakati untuk tersangka Agus dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Negeri, kata Syarif. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tersangka. Apakah tersangka dalam keadaan sehat secara jasmani untuk diserahkan ke kejaksaan? Kata Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram mengatakan dalam proses penanganan kasusnya, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik juga sudah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan. Polda